Halo guys, selamat datang di channel gue. Selamat datang kembali untuk yang pernah menonton, dan selamat datang untuk yang baru menonton. Sorry banget gue tidak mempersiapkan outfit pakaian gue yang kayak gimana, karena memang ini spontan aja dan tiba-tiba terbesit di pikiran gue dan gue pengen ngomong. Ya sudahlah, akhirnya di record dan edit, tayang deh akhirnya. Kali ini gue mau membahas tentang feminisme nih guys. Beberapa tahun kebelakangan ini kan lumayan rame ya pembicaraan tentang feminisme. Sebenarnya tidak menggunakan istilah feminisme, tapi lebih ke sikap aja sih, kayak perempuan itu harus kuat, perempuan harus bisa berdiri di kaki sendiri, dan secara nggak langsung itu istilahnya adalah feminisme gitu. Dan banyak orang juga yang kontra terhadap hal tersebut. Kebanyakan sih laki-laki yang kontra terhadap kemandirian perempuan ini gitu. Katanya perempuan kok pengen disetarain sama laki-laki, dia bisa nggak manggul beras, dia bisa nggak ganti galon sendiri. Pro dan kontra terhadap si feminisme ini. Sebelum kita bahas tentang situasi yang sekarang, kita belajar dulu yuk sedikit aja tentang sejarah feminisme. Kenapa sih feminisme itu dibuat? Apa sih feminisme itu? Gitu. Feminisme ini artinya adalah gerakan politik, gerakan ideologi terhadap kayak pertentangan atau penolakan terhadap sistem patriarki atau laki-laki yang lebih berkuasa. Karena pada zaman dulu, bahkan saat zaman Yunani kuno, sekitar abad keempat sebelum Masehi, maybe ya sekitar abad segitu, itu tuh perempuan tuh sangat-sangat tidak diperhitungkan keberadaannya, dan itu masih terus berlanjut sampai tahun 1900-an gitu, 1960-an tuh masih berlanjut. Ya, perempuan dianggap tidak kompeten, perempuan dianggap sebagai objek gitu ya. Ibaratnya tuh kayak perempuan tuh kayak kasarnya ya, pemuas nafsu laki-laki, terus sebagai pabrik penghasil anak, dan juga sebagai pelayan ya. Jadi perempuan dianggap seperti objek gitu pada saat itu. Nah, tercetuslah pada tahun 1972, ini gue catat biar gue ingat. 1972 itu di Inggris ada namanya perempuan namanya Mary Wollstonecraft. Itu tuh dia buat buku, nama bukunya adalah A Vindication of the Right of Woman. Nah, ini tuh dia membahas tentang bukan feminisme waktu itu namanya, tapi namanya Women's Movement. Nah, dia bikin nih pergerakan tentang perempuan, ayo kita tuh harus bergerak, kita tuh nggak boleh gini aja, perempuan juga layak untuk dipertimbangkan dan lain-lain gitu. Ini terjadinya waktu itu pas selesai dari revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu kan gila-gilaan ya, kayak apa sih namanya, perubahan semuanya deh gitu. Namanya juga revolusi ya, karena terjadinya revolusi, makanya sekalian deh gitu ya, si perempuan juga harus berevolusi. Itu terjadi kemajuan dari revolusi Prancis ini, termasuk tentang perempuan, women's movement ini. Nah, tapi belum begitu serius. Akhirnya diseriusin lagi di fase yang kedua oleh Charles Fourier. I don't know gimana cara spellingnya. Intinya itu Charles Fourier. Dan disitulah beliau memberikan istilah feminisme. Dulu tuh kacau banget deh. Si perempuan itu tuh dianggapnya tuh sangat-sangat nihil banget ya sebagai manusia, tidak dianggap sebagai manusia, tidak dianggap sebagai subjek. Oke, itu adalah sejarah dari feminisme, dimana dulu tuh dibuat gerakan feminisme tuh karena penindasan terhadap perempuan yang sangat-sangat berlebihan, sampai suaranya aja ditutup, lu nggak boleh ngomong. Dan kita sebagai perempuan nih tidak bisa mendapatkan hak yang sama laki-laki. Kalau laki-laki boleh pintar, gue juga boleh dong. Kalau laki-laki bisa melakukan ini, gue juga boleh dong.
Kalau laki-laki bisa jalan-jalan hahaha kesana kesini, gue juga boleh dong. Kalau laki-laki bisa kerja, punya uang banyak, gue juga bisa dong, gue juga boleh dong. Tapi yang sekarang terjadi, kita tarik lagi ke sini, ke masa sekarang ini, adalah tentang keegoisan perempuan. Bahkan ada juga orang yang sampai tidak mau menikah karena ya gue trauma sama laki-laki. Perempuan tuh banyak kayak, gue mau disetarakan dengan laki-laki, I don't need man anymore gitu. Gue nggak butuh laki-laki sama sekali, gue tetap masih bisa hidup, man. Sekarang banyaknya seperti itu. Oke, mungkin dia seperti itu punya alasan kenapa dia memilih keputusan tersebut. Tapi itu sudah menjadi fitrah. Mau sebrengsek apapun laki-laki, kita tetap butuh sama laki-laki. Kita tetap butuh dia untuk berada di sisi kita. Kalau ditanya, Tik, gimana pandangan lo tentang feminisme? Gue tidak ada masalah tentang feminisme, karena gue pribadi sih, gue cukup setuju tentang kemandirian perempuan. Perempuan itu boleh kok untuk mendapatkan segala hak yang laki-laki dapatkan, perempuan juga boleh dapatkan, karena kita sama-sama manusia. Kita sama-sama bisa diperhitungkan. Otak kita juga bisa loh untuk menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Untuk arah situ gue setuju ketika perempuan itu harus dianggap layak berada di society, berada di kehidupan sosial. Tapi kalau untuk kesetaraan gender itu gue rada kurang sih. Kurang setuju gitu, karena mau gimana pun juga kita nih sebagai perempuan tidak akan pernah bisa untuk disetarakan dengan laki-laki, karena tugas kita tuh bukan menjadi laki-laki tapi menjadi perempuan. Gimana ya, kayak gue pernah dengar kajiannya Ustadz Felix. Beliau bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah bisa disetarakan, karena gini, itu justru membuat ketidakadilan untuk perempuan. Karena kita nih, perempuan dan laki-laki itu berbeda, totally different. Kita tuh berbeda banget dari fisik, dari sikap, dari cara berpikir, everything gitu ya. Kita tuh punya perbedaan, makanya ada istilah gelap. Makanya ada istilah bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti makhluk Mars dan makhluk Venus gitu ya. Jadi beda gitu, ibaratnya kalau beda planet ya, beda isinya, beda makhluknya gitu. Beda banget dari hormon, itu beda banget kan, ya gitu. Jadi makanya gak bisa disandingkan. Ibarat kata, misalnya laki-laki dan perempuan itu diadu untuk lomba lari. Siapa yang paling duluan menang? Kemungkinan besar adalah laki-laki, karena dia punya hormon, apa sih laki-laki tuh? Estrogen? I don't know. Gue nggak paham tentang biologian. Intinya hormon laki-laki tuh bisa membuat otot-ototnya menjadi lebih kuat, makanya larinya bisa lebih cepat dan lain-lain. Sedangkan perempuan, pernah lihat perempuan yang normal ya, nggak disuntik dan nggak lain-lain, itu ototnya tuh kayak laki-laki gitu, belendung, nggak kan, nggak kayak gitu kan. Makanya memang Allah tuh tidak mendesain perempuan seperti itu. Jadi nggak fair kan kalau misalnya kita nih perempuan dan laki-laki ditaruh di arena perlombaan yang sama. Nggak fair. Begitupun halnya misalnya pengujian laki-laki dan perempuan dalam hal insting dan perasaan. Itu juga nggak fair buat laki-laki, karena perasaan dan insting itu dimenangi oleh kita para perempuan. Nah jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya porsinya masing-masing. Mereka punya kekuatan, kelemahan masing-masing. Nah, si kelemahan inilah yang harusnya menjadi tempat kita untuk saling membutuhkan dan diisi dengan kelebihan yang kita punya. Jadi makanya kelemahan si laki-laki diisi sama perempuan, kelemahan perempuan diisi sama laki-laki. Ya harusnya memang seperti itu. Makanya kenapa kita diciptakan berpasang-pasangan gitu kan. Nah cuma ini menjadi sebuah hal yang harus digarisbawahi dan harus diingat bahwa kita sebagai perempuan juga tetap manusia. Kita punya perasaan, kita punya pemikiran, kita punya suara, kita punya gagasan yang bisa dipertimbangkan.
Jadi tolong untuk hargai kami, para perempuan. Ya begitu deh tentang pendapat gue, opini gue, ya kayak gitu. Ini bener-bener opini aja sih, apa namanya, menurut gue gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang agak kurang serok sama opini gue, ya nggak apa-apa, karena kita tuh kan nggak apa-apa kalau teman-teman tuh punya pendapat sendiri, karena kan kita memang pasti akan pro dan kontra gitu, pasti, dan itu ya yang akan membuat kita lebih maju ke depan. Silahkan teman-teman kalau punya pendapat yang lain, taruh di kolom komentar. Siapa tahu gue juga bisa banyak belajar dari teman-teman. Dan gue bukan menggurui, di sini gue sama sekali tidak menggurui, tapi gue hanya bercerita tentang pendapat gue gitu. Oke, sampai jumpa di ocehan-ocehan gue selanjutnya. Bye.